Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Siapkan buku catatan kalian, siapkan diri kalian. Enjoy this video. Alat transportasi. Apa itu alat transportasi? Kita akan lihat bersama-sama ya. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Yaitu namanya alat transportasi. Apa saja alat transportasi itu? Kita akan lihat bersama-sama. Alat transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang dahulu atau tradisional, kemudian yang sekarang atau yang modern. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, ini sepeda. Ini yang zaman sekarang. Ingat, sepeda pada zaman dahulu dia belum bisa di kayu. Jadi orang itu naik sepeda hanya dengan lari, ya, berlari. Kemudian dia naik di atasnya. Kalau sekarang kita tidak perlu berlari, kita mengayuh sepedanya itu. Kemudian di sini ada mobil. Dilihat mobilnya sangat sederhana sekali. Belum ada seperti yang saat ini ya. Kita lihat zaman sekarang. Nah, sudah lengkap fitur-fiturnya, sudah ada jendelanya, ya. Pakai kaca. Sedangkan zaman dahulu dilihat bannya aja seperti ban sepeda motor. Kemudian yang ketiga ini adalah kereta api. Ya, kereta api dahulu dan sekarang. Kalau zaman dahulu, kereta api itu mengandalkan tenaga uap atau menggunakan batu bara. Sedangkan sekarang itu lebih modern, ada yang namanya KRL atau kereta listrik ya. Kereta cepat juga ada, bahkan kereta bawah tanah pun sudah ada. Kemudian ada namanya adalah pesawat terbang. Dilihat bentuknya sangat sederhana sekali, banyak bagian yang terbuka. Sedangkan zaman sekarang atau zaman modern, pesawat dilihat sudah canggih dengan fitur yang mumpuni. Nah, bisa dilihat bahkan ada pesawat yang lebih cepat, pesawat jet juga ada. Kemudian di sini ada kapal. Kalau zaman dulu namanya kapal ya. Ini dilihat, sekarang kapalnya kapal feri, sudah modern. Bahkan ada speedboat. Yang sebelah kiri itu adalah rakit atau sampan. Jadi masih secara manual, masih menggunakan dayung. Kalau sekarang sudah menggunakan mesin yang modern. Nah, itu tadi adalah macam-macam alat transportasi zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, berdasarkan tempat penggunaannya, alat transportasi dibedakan menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama adalah alat transportasi darat. Alat transportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan atau rel untuk mengangkut penumpang ataupun barang. Nah, ini ciri khasnya alat transportasi darat yaitu menggunakan jalan dan juga rel. Contohnya apa saja? Kita akan lihat bersama-sama. Itu ada sepeda, sepeda motor, bus, mobil, delman, kereta api, dan lain-lain. Anak-anak bisa menyebutkan contohnya yang lainnya ya. Bapak hanya memberikan contoh beberapa saja. Itu yang pertama ya, alat transportasi darat. Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah alat transportasi laut. Apa itu alat transportasi laut? Alat transportasi laut adalah segala bentuk transportasi yang beroperasi ya, atau berlaku atau berjalan melalui air, baik sungai, danau maupun laut. Itu merupakan alat transportasi laut. Ciri khasnya adalah dia dapat bergerak ketika berada di air. Kita lihat contoh-contohnya. Ada kapal feri, speedboat, perahu dayung, rakit, perahu layar, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh alat transportasi laut atau kendaraan laut. Ciri khasnya, dia dapat berjalan ketika berada di air. Kita menuju ke alat transportasi yang terakhir. Nah, ini adalah alat transportasi udara. Siapa di sini yang belum pernah naik pesawat terbang? Ayo, ada? Nah, alat transportasi udara adalah segala bentuk transportasi yang mengangkut penumpang atau barang melalui udara. Cirinya adalah melalui udara.
Dia dapat bergerak ketika dia berada di udara, berfungsi ketika berada di udara. Kita lihat contoh-contohnya, itu ada balon udara, pesawat terbang. Nah, di sini pesawat terbang ada dua ya, pesawat terbang penumpang dan juga kargo. Kargo itu untuk mengangkut barang. Kemudian ada helikopter. Nah, itu tadi ada 3 jenis alat transportasi berdasarkan tempat penggunaannya. Nah, anak-anak harus ingat sebelum ada transportasi itu, manusia pada zaman dahulu itu kalau pergi kemana-mana hanya jalan kaki ataupun berlari. Bayangkan kalau misalkan kamu dari Pari 3, kita belum mengenal alat transportasi modern. Kalian dari Pari 3 akan pergi ke Pangkal Pinang. Kalau tidak ada mobil, kendaraan lain, pesawat, ataupun kalau mau pergi kemana tidak ada pesawat, kemudian tidak ada motor, sepeda, kamu lari dari Pari 3 sampai ke Pangkal Pinang ataupun berjalan. Nah, itu memakan waktu yang sangat lama sekali ya. Nah, kita akan masuk ke berdasarkan penggunanya. Berdasarkan pengguna atau pemiliknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri atau tidak disewakan ke orang lain. Itu contohnya ada motor, kemudian mobil, dan juga sepeda, yaitu alat transportasi pribadi. Kemudian ada yang namanya adalah alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang digunakan bersama-sama. Jadi siapa saja boleh menumpang atau menaik atau menggunakannya. Itu ada pesawat terbang, kereta api, bus, dan lain sebagainya. Itu hanya beberapa contoh yang Bapak sampaikan. Anak-anak bisa mencari lain di Google atau yang lainnya ya. Kemudian ada alat transportasi khusus. Apa itu alat transportasi khusus? Alat transportasi khusus adalah alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus atau tertentu saja. Alat transportasi ini digunakan sesuai kebutuhan, jadi tidak bisa sembarangan ya digunakan. Ini contohnya adalah mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, kemudian ada mobil ini adalah penggiling semen atau pengaduk semen. Jadi tidak sembarangan bisa digunakan. Tidak setiap saat dapat digunakan, hanya saat-saat tertentu saja. Ya, mobil pemadam kebakaran digunakan ketika terjadi kebakaran, ambulan ketika mengangkut orang sakit atau orang meninggal. Sedangkan mobil yang untuk penggiling semen atau bawa semen ini ketika ada pembangunan, misalnya jalan ataupun gedung-gedung besar. Ya, nanti anak-anak silahkan catat di buku kalian masing-masing. Ini masih bagian 1, Bapak akan potong di sini karena masih terlalu panjang. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi tentang bagian 2 ya, yaitu nanti tentang bagaimana kita mengetahui manfaat dari perkembangan teknologi transportasi dan lain sebagainya. Oke anak-anak, silahkan nanti catat yang rapi, disimak lagi videonya, jangan sampai hanya kalian mencatat saja tidak menyimak. Seperti contohnya matematika kemarin, masih banyak sekali yang mengerjakan ulang. Karena apa? Mungkin kalian hanya mencatat saja, tidak mendengarkan penjelasan dari Bapak sampai akhir, tidak detail mendengarkannya. Jadi masih banyak nilainya yang di bawah KKM. Jadi Bapak harap video ini membantu kalian belajar, jangan memperberat kalian untuk belajar. Ya, oke? Cukup sekian dari Bapak, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, see you and bye-bye.